warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Araflawi Kristina dengan NIM 230211000124 dari kelas C Program Studi S1 Akuntansi Angkatan 2023 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan sebuah topik yang sangat menarik dan relevan untuk industri saat ini, yaitu lean manufacturing dan efisiensi biaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SEAKM MMAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta pihak lain yang membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Saat ini kita sedang berada di tengah revolusi industri 4.0, sebuah era yang mengubah banyak hal dalam dunia manufaktur dan produksi. Teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan database canggih mulai digunakan untuk membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan ini membawa dampak yang cukup besar, terutama pada kualitas produk, kemampuan tenaga kerja, dan integrasi dengan pemasok. Semua itu menjadi faktor yang penting untuk menentukan kesuksesan perusahaan di era saat ini. Namun, di balik semua manfaat tersebut, tentunya ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama bagi perusahaan kecil dan perusahaan menengah, di mana mereka harus beradaptasi terhadap teknologi yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu bagaimana caranya mereka tetap bisa bersaing? Salah satu jawabannya adalah dengan lean manufacturing, yang merupakan sebuah pendekatan inovatif yang diperkenalkan dari industri Jepang berfokus untuk mengurangi pemborosan atau waste. Lean manufacturing ini menawarkan cara yang lebih hemat dan efisien untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan kualitas produk. Ini di mana dunia barat itu cenderung menggunakan teknologi canggih seperti otomatisasi dan integrasi komputer untuk meningkatkan produktivitas. Nah, lean manufacturing justru menonjol karena pendekatannya yang sederhana namun efektif, terutama berfokus pada nilai pelanggan. Inilah mengapa konsep lean manufacturing semakin diterapkan di seluruh dunia. Selain meningkatkan efisiensi waktu, pendekatan ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi segala pemborosan dalam proses produksi mereka. Sebelum membahas materi ini lebih detail, pertama saya ingin menjelaskan mengenai definisi lean manufacturing itu sendiri. Lean manufacturing adalah sistem produksi yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan dengan biaya rendah dan waktu yang singkat. Ini diperkenalkan oleh perusahaan Toyota dari Jepang dan dikenal juga sebagai just-in-time manufacturing, di mana konsep dasarnya ini untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan output, dan menurunkan lead time selama proses produksi. Menurut Womack & Jones, lean manufacturing ini mengurangi biaya, terutama biaya tidak langsung, sambil tetap menjaga standar kualitas produk. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat lean manufacturing. Sejarah lean manufacturing ini berawal dari tahun 1902, di mana Sakichi Toyoda menciptakan mesin tenun otomatis atau biasa disebut sebagai Jidoka. Kemudian pada tahun 1913, Henry Ford mengembangkan produksi aliran massal namun terbatas pada satu jenis produk. Kemudian pada tahun 1930-an, keluarga Toyota mengembangkan sistem produksi yang fleksibel atau biasa disebut sebagai one piece flow dengan sistem tarik atau pull system. Lalu tahun 1950-an, Shigo Shingo ini menciptakan sistem yang disebut sebagai SMED atau Single Minute Exchange of Dies, dan selanjutnya dari tahun 1950-an sampai sekarang dikembangkanlah sistem persediaan atau biasa disebut sebagai just in time yang didukung oleh sistem Kanban dan Kaizen. Nah, untuk lean manufacturing sendiri ini bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi dengan menerapkan beberapa prinsip utama. Di antaranya yaitu yang pertama, meminimalisir adanya pemborosan, identifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan menghilangkannya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas produk, di mana perusahaan ini memastikan seluruh proses produksi menghasilkan produk sesuai standar yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada proses efisien dan fleksibel. Nah,
Konsep lean manufacturing ini membantu perusahaan untuk membentuk tim kerja yang memastikan bahwa tugas ini berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan satupun. Lalu yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, di mana konsep ini memperkenalkan perubahan atau perbaikan secara konsisten untuk memperbaiki proses demi meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada one piece flow, di mana sistem ini mengalirkan materi dan proses secara terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Lean manufacturing ini tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga memastikan pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas dalam waktu dan harga yang optimal. Selanjutnya, di beberapa perusahaan pastinya memiliki pemborosan atau waste tersendiri yang harus dihilangkan atau mungkin diminimalisir oleh perusahaan. Ada 7 pemborosan atau waste dalam lean manufacturing. Di antaranya yang pertama yaitu overproduction atau produksi yang berlebihan. Produksi barang yang tidak sesuai permintaan pelanggan nantinya akan menyebabkan berbagai masalah, seperti kelebihan barang yang sulit disimpan, boros tenaga kerja dan biaya penyimpanan, dan potensi barang rusak atau tidak terpakai. Misalnya membuat 100 unit barang, padahal pesanannya masuk itu hanya 50 unit. Lalu, yang kedua ada transportation atau transportasi yang tidak perlu. Pemindahan barang atau material yang tidak efisien dalam proses produksi ini akan menambah biaya dan waktu tunggu suatu produk. Misalnya, bahan baku dipindahkan ke tempat yang jauh sebelum digunakan. Contoh, mengirim barang dari gudang yang terlalu jauh dari area produksi. Ini nantinya akan menambah biaya, terutama biaya transportasi dan waktu untuk memindahkan dari gudang menuju ke area produksi yang akan menghambat proses produksi itu sendiri. Lalu, yang ketiga ada processes atau proses yang tidak perlu, di mana tahapan kerja yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam produksi, misalnya penggunaan alat yang tidak efisien atau kualitas produk yang dibuat terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan. Contohnya itu menambahkan lapisan tambahan pada produk yang sebenarnya lapisan ini tuh tidak diminta oleh pelanggan atau mungkin tidak dibutuhkan. Lalu yang keempat ada inventories atau persediaan yang berlebihan. Dengan menumpuk stok barang terlalu banyak, nantinya akan menimbulkan berbagai masalah, seperti resiko barang yang rusak atau kadaluarsa, biaya penyimpanan yang tinggi, ketidakseimbangan dalam jadwal produksi. Yang kelima ada motion atau gerakan yang tidak perlu. Gerakan pekerja yang tidak efisien dapat memperlambat pekerjaan. Contoh, pekerja harus mencari alat yang tidak terorganisir dengan baik, atau karyawan berjalan cukup jauh hanya untuk mengambil alat kerja. Ini akan memperlambat produksi suatu produk. Lalu yang keenam ada delays atau waktu tunggu. Keterlambatan waktu tunggu yang tidak produktif karena mesin rusak, material yang habis, atau bahkan proses yang berjalan lambat. Ini tentunya akan membuat waktu tunggu produksi suatu produk ini menjadi lebih lama. Contoh, pekerja itu harus menunggu material baru karena stok habis. Yang ketujuh ada defect produk atau produk cacat, di mana produksi barang yang cacat ini memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk perbaikan, produksi ulang, atau bahkan inspeksi kualitas. Berikutnya ada metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan konsep lean manufacturing. Metode yang pertama ada value stream mapping atau VSM yang digunakan untuk memetakan proses produksi dalam bentuk diagram. Nah, ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menambah nilai dan menghilangkan aktivitas yang tidak berguna. Selain itu, VSM juga membantu menghemat waktu dan uang dengan hanya fokus pada proses yang penting. Lalu yang kedua ada metode 5S. Metode ini digunakan untuk menciptakan lingkungan yang rapi dan efisien. 5S ini terdiri dari seri atau short, yaitu singkirkan barang yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua ada seiton atau set in order, yaitu atur barang sesuai tempatnya. Seiso atau shine, bersihkan area kerja. Seiketsu atau standardize,
yaitu standarisasi kebiasaan yang baik, dan yang terakhir ada Shitsuke atau sustain, yaitu biasakan disiplin bekerja. Metode yang ketiga yaitu sistem Kanban, di mana sistem ini merupakan sistem visual untuk mengelola bahan baku dan alur kerja. Fungsi utama dari sistem Kanban sendiri adalah untuk mengatur jadwal produksi, mengontrol distribusi barang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti perbaikan mesin. Contoh jenis Kanban. Yang pertama ada withdrawal Kanban, di mana jenis Kanban ini tuh menjelaskan jumlah barang yang diambil dari satu proses ke proses lainnya. Lalu yang kedua ada instruction Kanban, di mana sistem ini itu memberi instruksi jumlah barang yang harus diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, metode yang keempat ada just in time atau JIT. Produksi dilakukan sesuai permintaan, mengurangi stok yang berlebihan, menghindari bahan baku yang menumpuk dan resiko kadaluarsa, serta memastikan setiap tahapan produksi berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang kelima ada Jidoka atau otomatisasi, di mana proses ini akan otomatis berhenti ketika ada masalah sehingga mencegah adanya produk cacat. Manfaat Jidoka sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi produk cacat, yang kedua mempercepat adanya perbaikan, dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas tanpa pengawasan terus-menerus. Saya mengambil beberapa contoh penerapan lean manufacturing yang sudah diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan. Yang pertama saya mengambil contoh dari Mixu atau gerai minuman, di mana mereka itu menerapkan metode 5S untuk menjaga kebersihan dan efisiensi kerja. Mereka juga menerapkan metode JIT atau just in time, di mana Mixu ini memastikan stok sesuai kebutuhan tanpa menumpuk bahan baku, dan kegiatan operasionalnya itu dilakukan ketika atau kegiatan produksinya itu dilakukan ketika pesanan masuk. Dampak dari menerapkan konsep lean manufacturing untuk perusahaan Mixu sendiri yaitu yang pertama membuat operasional lebih efisien, pelayanan terhadap pelanggan meningkat, dan pelanggan menjadi lebih puas. Yang kedua, saya mengambil sampel dari PT Anugrah Damai Mandiri, di mana mereka itu menggunakan menggunakan metode 5S dan continuous improvement untuk mengurangi waktu tunggu serta produk cacat. Hasilnya, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan meminimalkan adanya pemborosan. Lalu yang ketiga yaitu dari PT Hanoko Interior Arsitektur yang bergerak di bidang furnitur. Mereka menyelesaikan masalah seperti produk rusak dan waktu tunggu panjang dengan menggunakan metode value stream mapping, di mana dari dampak menerapkan metode ini yaitu untuk pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi. Lean juga memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan. Dari penerapan lean manufacturing diantaranya yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Dengan mengurangi aktivitas yang tidak penting, lean manufacturing ini membantu karyawan untuk lebih fokus pada pekerjaan yang mendukung untuk keuntungan perusahaan. Ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan hasil produksi. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya produksi, di mana konsep lean manufacturing ini membantu perusahaan untuk mengurangi inventaris berlebih dan menekan biaya penyimpanan. Selain itu juga membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan meminimalkan pemborosan waktu serta material. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan fokus pada pengurangan produk cacat selama proses produksi, lean manufacturing menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meminimalkan tingkat pengembalian barang. Lalu yang keempat yaitu fleksibilitas produksi yang lebih tinggi, di mana produksi yang fleksibel ini memungkinkan perusahaan lebih cepat untuk menyesuaikan dengan permintaan pelanggan, menghindari overproduksi, dan mempercepat siklus produksi dari suatu perusahaan itu sendiri. Selain manfaat-manfaat tadi, tentunya ada tantangan seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Tantangan dari penerapan lean manufacturing ini diantaranya yang pertama yaitu perubahan budaya organisasi, di mana lean ini membutuhkan pergeseran pola pikir karyawan dan manajemen, dan karyawan itu harus beradaptasi dengan metode baru yang diterapkan oleh suatu perusahaan dan berkomitmen pada perbaikan yang berkelanjutan.
Lalu yang kedua yaitu sulit mengidentifikasi pemborosan tersembunyi. Beberapa pemborosan seperti gerakan yang tidak efisien atau waktu tunggu seringkali tidak mudah dikenali dan dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk menemukan pemborosan yang tidak terlihat. Yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan. Karyawan yang sudah nyaman dengan prosedur lama cenderung menolak adanya perubahan. Perusahaan perlu memberikan pelatihan dan komunikasi yang baik untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang keempat, tidak cocok untuk semua industri. Nah, layanan ini lebih efektif pada industri dengan permintaan yang stabil. Perusahaan dengan kebutuhan kustomisasi tinggi mungkin sulit menerapkan konsep ini karena layanan ini cenderung mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan varian suatu produk. Kelima, ada investasi awal yang tinggi di mana perusahaan tentunya membutuhkan biaya yang besar untuk pelatihan karyawan, perbaikan infrastruktur, dan penerapan perangkat lunak pendukung jika dibutuhkan. Lalu hal ini bisa menjadi hambatan bagi perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas. Tingkat efektivitas penerapan layanan manufacturing dalam meningkatkan efisiensi biaya. Efisiensi biaya sendiri merupakan ukuran seberapa efektif suatu perusahaan ini menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang seminimal mungkin. Hal ini penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Pemborosan seperti produk cacat, penumpukan inventaris, atau waktu tunggu dalam proses produksi harus diminimalkan. Dalam sistem produksi sendiri, terdapat dua sistem yang dapat diterapkan oleh perusahaan, di antaranya yang pertama yaitu sistem tarik atau pull system, di mana perusahaan ini memproduksi barang sesuai permintaan pelanggan sehingga menghindari adanya penumpukan stok. Lalu yang kedua ada sistem dorong atau push system, di mana memproduksi barang tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan saat itu, yang berpotensi menyebabkan penumpukan stok dan biaya tambahan untuk penyimpanan. Tingkat efektivitas layanan manufacturing terhadap efisiensi biaya dapat digambarkan melalui grafik yang dapat kita lihat saat ini, di mana manfaat utama yang didapat perusahaan yaitu yang pertama, meminimasi adanya pemborosan, seperti mengurangi stok berlebih dan barang usang, mempercepat waktu proses dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Lalu, perusahaan juga menggunakan metode just in time atau JIT, di mana perusahaan ini memproduksi barang sesuai kebutuhan, mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kerusakan barang. Selain itu, efektivitas dari penerapan metode lean manufacturing sendiri yaitu dapat meningkatkan kecepatan produksi sekaligus mengurangi pemborosan. Seperti penelitian pada perusahaan yang memproduksi absorben menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam pemborosan setelah penerapan lean manufacturing. Lean manufacturing terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi, mengurangi efektivitas non-produktif, dan memberikan fleksibilitas dalam produksi untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Namun, keberhasilan konsep ini juga sangat bergantung pada komitmen perusahaan untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan, serta didukung dengan adaptasi karyawan terhadap sistem baru dan pelatihan karyawan yang memadai. Bahwa lean manufacturing adalah sistem produksi yang mengutamakan pengurangan pemborosan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Dengan metode seperti VSM, 5S, Kanban, dan JIT, lean manufacturing memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi serta kompetitif. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya harap pembahasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat dalam memahami materi ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sri Arfoy Kristina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.